Halo teman-teman Renar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya mau sharing film ini Kandahar. Filmnya itu film baru, si itu lagi Gerard Butler. Dia ini ya spesialis actionnya itu seperti natural, nggak dibuat-buat, seperti apa adanya gitu bisa bawain. Makanya film-film itu saya suka. Yang itu yang terkenal kan yang Fallen Fallen tuh, London Has Fallen, London apa White House Fallen, kayak gitu-gitu. Nah ini Kandahar ceritanya dia harus keluar dari Kandahar, dan keluar dari Kandahar dikejar-kejar. Kandahar itu di Afghanistan. Jadi dia itu bagian dari intelijen yang apa ya? Dia itu apa ya? Intelijen tapi gimana? Sekarang intelijen zaman sekarang itu makin berubah, makin berubah, makin berubah. Zaman dulu pun berubah-berubah sih, memang Intel namanya. Nggak boleh ketahuan, nggak boleh sama sikapnya, nggak Pak, alur pergerakannya, alur cara kerjanya nggak boleh sama. Nah ceritanya ini bukan, kalau dulu kan dikatakan apa intelijen itu nggak diakui pemerintah atau nggak diakui oleh negara bahwa ini intel, nggak gitu ya. Sekarang pun juga sama, nggak diakui, tapi tetap kalau sekarang itu digambarinnya itu dia itu apa ya, nggak diakuinya itu, bukan prioritas atau itu ya. Intel orang nanti bakal ketahuan dia itu intel, tapi bukan prioritasnya itu. Kalau nggak ditolong, yang nolong nih nanti teman-temannya, jaringannya. Jadi jaringan apa ya, skema ponzi apa gimana ya. Jadi kalau atau level itu, level di kantor tuh ada manajer, ada ini, ada anak buah, nah anak buah, anak buah, anak buah, anak buah, anak buah. Jadi dia nggak langsung ke, misalnya nggak langsung ke James Bond kan, ke government, ke pemerintah langsung. Kalau ini nggak, misalnya oke pemerintah mengetahui, atau pemerintahnya gede nih jaringan, misalnya di apa angkatan laut atau di badan intelijen negaranya CIA atau di Langley. Tapi operasinya itu ini bertahap. Jadi misalnya oke dia ketahui lagi jalanin misi di sini karena ya dikasih uang besar juga tuh memang. Cuma nanti anak buahnya itu yang saling ngebantu nih. Jadi seperti struktur dia itu ke siapa bisa sih dilompat. Nanti ada yang pantau dari atas. Cuman kalau sampai mau ketangkep apa gimana, nanti teman-temannya atau jaringan di atasnya itu yang udah mulai bilangin udah cepet pergi atau gimana. Kalau sampai ketangkep juga bisa nggak diakuin nih sama yang di pusat yang lagi kendali operasinya. Tapi kalau misalnya dia ya ada kebijakan khusus yang ya udahlah nggak apa-apa juga, kayak sama-sama tahu ya udah musuhnya itu misal langsung dibom, udah nggak mikirin HAM, hak asasi manusia, atau apa ya, eh, takut melanggar hukum internasional, udah nggak takut-takut. Jadi kalau misalnya perlu dibom, bom. Kalau nggak, kalau dibiarin ditangkap dulu ya biarin dulu. Ya sama aja sih sebenarnya seperti film-film James Bond gitu, tapi nggak tahu ya bedanya itu pergerakannya itu saya lihat lebih apa ya, lebih ya berubah-berubah gitu. Jadi yang misalnya ya A, cara pergerakannya itu hanya sebagai yang hura-hura, pesta-pesta banget. Jadi nggak selalu thrill, nggak selalu mendebarkan gimana. Yang satu lagi yang membuat jaringan, misalnya jaringan kelompoknya itu gimana ya? Saya bisa bilang, kelompok ini yang satu nyamar sebagai, misalnya sebagai ISIS gitu, nyamar. Yang satu tapi bisa tuh, misalnya kan, misal agama di sana mayoritasnya misalnya eh, apa gitu kan, ya udah nanti dia nyamar, bukan nyamar lagi, memang mereka gitu, cuman agamanya itu, ikuti agama itu, tapi betul-betul dicontohin yang baik kayak gitu kan. Ada lagi yang misalnya eh, yang nyerang-nyerang kayak gimana, itu nah, itu salah kan, yang apa, yang ngegantung orang apa, nah itu digambarin misalnya di Iran, atau orang salah digantung kayak gitu-gitu teman-teman. Ya udah pokoknya intelijen tuh menarik. Intelijen itu sifatnya itu terus berubah-berubah, pergerakan itu nggak ada yang sama, nggak ada yang selalu begini, dan nggak dimanja. Intelijen intelijen tuh nggak dimanja teman-teman. Kemudian ya udah, jadi harus mandiri, harus jago, harus bisa terus betul-betul
apa, pengalaman di lapangannya, pengalaman kemampuan senjatanya, pengalaman berbaurnya, betul-betul harus bisa, pinter. Jadi nggak kalau James Bond kan, oh iya bisa semua juga dia, bisa semua. Makanya tapi sekarang gimana ya, orang itu intelijen itu banyak. Jadi di negara lain, kelompok teroris lain gitu juga punya intelijen semua. Jadi intelijen lawan intelijen itu udah buka-bukaan. Kalau dulu kan misalnya masih rada tertutup, pura-pura nggak tahu. Kalau sekarang ya udah tahu itu intel kayak gitu. Atau enggak nanti kalau ketahuannya itu dia ini intel atau bukan kalau terjadi masalah, terjadi ledakan, terjadi apa. Nah, ini Iran itu digambarin emang Amerika sama Iran nggak akur. Nah, tapi ini kayaknya rekan film lagi, masa sih bisa reaktor nuklir nggak ada beritanya juga kan, itu hancur, meledak karena disusupin virus. Dan waktu nyusupin virus itu demi jaringan internet yang tinggi mengundang si Gerard Butler ini, aka Exxon S sebagai teknisi yang untuk jaringan telekomunikasi dari barat, jadi pakai satelit segala ceritanya, jadi mempercepat dan masukin penyusupannya itu ke kabel jaringan. Masa pakai barat, itu kan nggak masuk akal teman-teman. Nah inilah film. Nah sehingga itu waktu si Gerard Butler di awal film masukin itu bikin jaringan internetnya kenceng, masukin alat, ternyata alatnya itu virus, alat itu alat penyadap yang bisa mantau kabel, jadi nggak masuk akal. Kemudian begitu dia mau jalan keluar, disuruh tunjukin hasil kerjamu pakai bahasa Iran kayak gitu kan. Nah dia nggak ngerti, tapi cueknya itu ditunjukin, sehingga dia mau ditembak, mau panggil pasukan ini, pasukannya Iran yang ini yang khusus bisa ngegantung orang, nembak orang tanpa ini jelas berurusan dengan hukum. Akhirnya diam, lama-lama temennya bilang iya gimana gitu, pakai bahasa enggak dia melakukan tugasnya apa gimana. Akhirnya dia bilang dia mau keluarin sesuatu dari kantong, mau ditembak, dia enggak, tunggu, saya mau keluarin handphone. Akhirnya keluarin handphone pelan-pelan, lihat nih, sekarang kita bisa nonton bola, suka bola. Kencang internetnya kayak gitu. Alibinya seperti itu. Ya udah, akhirnya dalam selang berapa jam itu virusnya aktif, jadi reaktornya diceritain panas banget, akhirnya meleduk gitu. Nah itu setelah dipantau itu tenang-tenang aja di sana. Misal di Iran pejabatnya itu tenang-tenang, tapi dia mantau kan, dia ada mantau nih, dia kan tahu yang datang siapa, ada jurnalis segala yang pantau. Memang ada dengar informasi itu. Ya teman-teman, di negara orang, apalagi kalau misalnya ekstrim nih negaranya, kalau hindari informasi sensitif. Nah ini si jurnalis ada dengar kata mengetahui bahwa ada yang menyusup di reaktor nuklir Iran sehingga terjadi itu akan terjadi ledakan, yang ternyata itu benar. Setelah disadap itu masih didiemin, ternyata ledakan benar, dianggap kan ini terlibat, dia harus sebutin nama. Akhirnya nggak tahu itu jurnalis ditangkap, perempuan tiba-tiba dari hotel diculik aja kayak gitu, namanya pasukan khusus pemerintah kan. Ya udah, setelah itu tadinya udah mau dibunuh, dia bilang kamu akan bebas. Ya kapan, katanya mau bebas, tanya kan siapa yang kamu, dia nggak bisa sebut, bener-bener nggak tahu katanya, cuman dia tahu informasi itu dari ini, tapi lembaga semua yang dia sebut. Katanya saya akan dibebaskan, iya sebagai martir. Nah, aduh, sebagai martir artinya harus dibunuh, mati dulu dong, atau nggak tahu kapan. Akhirnya ya udah, tapi udah dari informasi itu mengetahui itu ada perusahaan telekomunikasi yang masuk itu segala kan, jaringan ke sono. Akhirnya berdasar saksi diuber lah fotonya, kartu identitasnya semua kan ke foto kan, ada simpen, harus sama dong foto sama pelaku yang teknisinya itu. Udah ketahuan, sebar TV ini itu udah diuber bener, lokasi dia terakhir di mana ini dengan data ini. Cuman tetap itu katanya tetap dilindungin, dia nggak bisa pakai nama asli kan, sehingga nama samarannya semua ke expose, tapi wajahnya itu ke expose juga. Akhirnya tetap nggak tahu kenapa dia ditugasin, dia udah berhasil keluar tuh,
temennya itu di Uber, kan ketahuan itu mobil itu arahnya kemana, satelit, kamera, CCTV kan ini. Berapa hari kemudian udah dia keluar duluan, temennya tembak, dibunuh. Nah dia itu ditugasin ke Kandahar. Di Kandahar karena dia ini jadi inceran banyak orang, ditawarnya harga tertinggi, akhirnya dia di Uber. Yang mau bayar lebih mahal itu dari negara mana, dari jadi rebut-rebutan gitu, jadi antara pemerintah sama yang seperti pembunuh bayaran, tapi pemburu ini deh, teroris negara yang apa ya, ekstrimnya itu dapat lebih gede. Jadi dia rebutan tuh antara pemerintah sama si pemburu bayaran. Pemburu bayarannya lintasan negara, negara loh, bukan di masyarakat aja. Ininya apa, wantednya itu lintasan negara yang ekstrim deh, yang orang digantung ini itu. Ya udah akhirnya di Uber pakai motor, pakai apa, pakai bom. Jadi ini deh, si pemerintahnya kan juga kalau pakai tangan pemerintah kan lebih murah gitu kan, dan dia bisa naik jabatan. Tapi kalau pemburu bayaran yang dapetin rewardnya lebih gede, tapi yang nggak jabatannya ya di lingkungannya dia, dengan uang itu dia bisa ke negara lain segala gitu teman-teman. Udah akhirnya ya udah, si yang pemerintah naik helikopter segala diledakin. Si ini kan pinter, dia dari kendaraan, dari senjata yang dia bawa, dia bisa nyiptain letupan api apa sehingga helikopter jatuh. Nah yang Uber juga tiba-tiba kehabisan bensin apa juga, udah mau deket pangkalan, udah perbatasan negara lain, militer Amerika mau ngejemput, dan diawasin terus pakai drone jarak jauh dengan kamera resolusi zoom yang ini bisa zoom jarak jauh gitu. Kamera kan bisa nge-zoom jarak jauh kan. Nah ini kamera di apa ya namanya, apa tuh yang drone jarak jauh tapi bisa mantau pergerakan gitu, dan dilengkapi senjata kayak hajar itu. Begitu si Gerard Butler mau masuk pangkalan jemput tapi dikepung gitu, ditembak, dan si Gerard Butler nggak takut berduel senjata segala, sampai dia ketembak segala masih kuat. Tuh akhirnya orang yang satu ini tembak di deket leher, pendarahan loh, yang nguber dia pemburu bayarannya itu. Terus yang dua sisi yang ini ngepung dia, kelompok pemburu bayaran, tiba-tiba di pangkalan Amerikanya itu bilang udah biarin aja bagaimana, dia nggak mau sampai ini ke expose jadi ribut negara gitu. Ya biarin, saya tanggung jawab, ini maksudnya biarin mau melanggar HAM apa gimana, hajar pakai drone berapa kali tembak semua. Jadi itu peluru canggih teman-teman yang bisa ngehajar semua kendaraan jumlah banyak dalam satu waktu dengan kecepatan tinggi, dengan di sensor yang ini, sensor di keker, sensor panas gimana, hancur lu semuanya kayak gitu. Akhirnya dia selamat pergi. Kayak gitu aja sih filmnya, toto berakhir aja, dan dia bisa nemuin lagi anaknya itu yang mau wisuda, dan dia itu mau dipisah sama istrinya karena jarang di tempat. Dia bilang ya dia bosen, dia nggak mau pekerjaannya hanya konstan monoton tetap di satu tempat kayak gitu teman-teman. Tapi pertaruhannya nyawa loh kalau dia di lapangan kayak gitu kan. Tapi enaknya dia bisa ngelihat pemandangan, ngelihat nggak bosen, bisa ketemu, bisa megang senjata. Ya gitu ya orang lapangan. Dan ya dia full lapangan nih, nggak yang full nggak di lapangan sama di belakang meja aja kayak gitu. Ya gitu teman-teman, filmnya menghibur banget. Kita jadi tahu intelijen zaman sekarang itu betul-betul semua orang jadi intelijen ya. Kita pun juga bisa jadi intelijen. Kamera di mana-mana dengan mudah. Kamera udah canggih-canggih nih. Kita bisa ngelaporin apa cepet, ada aplikasi apa cepet. Jadi ya semua serba hati-hati, dan kita jangan jadi orang baik dan kita melakukan pekerjaan yang kita bisa. Kalau intelijennya seperti itu, wah itu levelnya beda deh. Udah bicara intelijen gak ada habis-habisnya teman-teman. Yang mau tonton gitu teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.